Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, yang akan menyampaikan satu topik mengenai tanggung jawab negara atau state responsibility di dalam konteks hukum internasional. Seperti yang kita ketahui, jika kita membicarakan tentang negara, maka dia merupakan suatu entitas atau subjek hukum internasional yang paling lengkap. Maka dari itu, ketika menyebut bahwa suatu negara memiliki kapabilitas di hadapan hukum internasional, maka dia juga memiliki kapasitas di dalam rangka memenuhi berbagai macam tanggung jawabnya. Khususnya di dalam rangka tindakan dari negara atau apa yang dilakukan oleh representasi negara yang dianggap melakukan pelanggaran yang bersifat internasional atau sering kita sebut sebagai internationally wrongful act. Jika suatu negara ini kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap dimensi internasional, maka bagi negara tersebut di hadapan mekanisme hukum internasional, dia akan dibebankan tanggung jawab dan tanggung gugat, atau kita sering kenal responsibility and liability over international law. Itu yang kemudian menjadi suatu hal yang penting, topik pembahasan yang sangat penting untuk diketahui bagi teman-teman yang mempelajari tentang hukum internasional di dalam rangka untuk mengidentifikasi kemudian proses pertanggungjawaban negara tersebut di hadapan hukum internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa tanggung jawab negara ini merupakan hakikat dari eksistensi negara itu sendiri. Tanggung jawab ini memberikan kepastian hukum bagi suatu negara yang itu merupakan akumulasi atau penghitungan atas suatu hal yang terjadi dan memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Jika kita membicarakan konteks negara, maka urusan dari negara itu sangat kompleks, mulai dari hulu hingga ke hilir. Salah satunya adalah, misalkan yang paling berkaitan adalah mengenai lingkungan atau konsesi untuk mengeksplorasi sumber daya alam. Maka dari itu, di dalam dimensi hukum internasional, apabila terjadi sesuatu hal yang dikategorikan sebagai pencemaran lintas batas negara, ambil contoh misalkan kasus kebakaran hutan yang terjadi di Riau dan juga di Kalimantan di Indonesia, yang kemudian asapnya mempengaruhi situasi udara negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang sering kita sebut sebagai transboundary haze pollution, maka dari itu ada pertanggungjawaban negara Indonesia yang seharusnya ditunjukkan dalam rangka mematuhi atau menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang ada. Sehingga negara dapat lepas dari katakanlah keluar dari persoalan hukum yang akan berpotensi kemudian digugat di dalam mekanisme peradilan internasional atau di International Court of Justice. Ini yang kemudian menjadi suatu hakikat bagi negara di dalam rangka bagaimana untuk mengantisipasi berbagai macam potensi dan kerugian yang lebih besar apabila suatu negara itu tidak melakukan tanggung jawab, gugat, responsibility and liability over international law. Prinsip-prinsip dasar dari tanggung jawab negara ini adalah every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state. Artinya tindakan-tindakan yang dianggap melakukan pelanggaran atau di dalam ruang lingkup pelanggaran yang berdimensi internasional, maka dia harus menimbulkan tanggung jawab dari suatu negara itu secara internasional pula. Jika Starke menyebut bahwa mekanisme tanggung jawab yang diatur oleh standar-standar hukum internasional dan memasukkannya di dalam mekanisme hukum nasional terkait apa yang diperkenankan dan tidak, do or not, sah atau tidak. Jika negara melakukan hal yang tidak diperkenankan, maka muncul tanggung jawab yang diemban oleh negara. Di sini ada titik tekan bahwa harus ada pengakuan, harus ada recognize dari tindakan yang dilakukan negara itu di dalam dimensi hukum nasional. Yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan yang kemudian wajib dilakukan oleh negara setelah suatu negara itu terikat di dalam suatu perjanjian internasional yang kemudian kita sebut sebagai prosedur ratifikasi.
Ini yang kemudian menjadi satu beban bagi negara di dalam rangka agar tidak menjadi subjek yang dianggap lalai atau abai terhadap pertanggungjawaban di hadapan mekanisme internasional. Kemudian Malcolm and Shaw mengkategorisasi proses dan karakteristik tanggung jawab negara itu ke dalam 3 hal. Yang pertama, adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antar 2 negara tertentu. Yang kedua, adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional atau sering disebut sebagai act by commission atau act by omission yang dilakukan oleh suatu negara yang dianggap melanggar ketentuan hukum internasional yang kita bisa lihat di berbagai macam konvensi internasional, di berbagai macam perjanjian-perjanjian internasional. Yang ketiga, adanya kerusakan atau kerugian. Yang jelas itu dirasakan tidak hanya bagi negaranya saja, tetapi juga bagi negara lain. Ini merupakan 3 karakteristik dari tanggung jawab negara yang harus dipenuhi karena dia melakukan internationally wrongful act. PBB di dalam resolusi Majelis Umum nomor 59/35 dan resolusi Majelis Umum nomor 62/61 yang ditandatangani pada 8 Januari 2008 mengidentifikasi mengenai state responsibility. There is an international of a state when conduct consisting of an action or omission. Tadi seperti yang saya sampaikan, by commission or by omission. Artinya ada tanggung jawab suatu negara di hadapan mekanisme internasional ketika berkaitan dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang itu terkait dengan is attributable to the state under international law, dia melekat bagi suatu negara yang wajib dipenuhi di dalam mekanisme internasional. Yang kedua adalah constitute a breach of an international obligation of the state. Dia diatur ya berdasarkan tanggung jawab negara yang itu terikat bagi suatu negara tersebut. Ini yang kemudian menjadi suatu special attachment yang menyatakan bahwa negara tidak terlepas dari apapun yang tindakan yang dilakukan oleh representasi negara, baik itu dilakukan oleh publik maupun privat, dia kemudian melakukan tindakan yang dianggap sengaja ataupun tidak sengaja, bagi negara tersebut dia wajib melakukan pertanggungjawaban secara internasional. Wujud pemulihan dari kerugian yang ditimbulkan atas internationally wrongful act yang dilakukan oleh suatu entitas negara, ada 2 hal. Yang pertama adalah satisfaction, yang kedua adalah pecuniary reparation. Maknanya adalah satisfaction ini adalah ketika suatu negara lain itu menganggap tindakan-tindakan pemulihan yang dilakukan oleh suatu negara itu menimbulkan kepuasan. Mengingat kerugian dari yang dialami oleh negara lain atas suatu tindakan negara tertentu, itu tidak hanya kerugian material, tapi juga kerugian yang bersifat imaterial. Ini yang menjadi satu attachment, suatu tanda satisfaction ini harus dibuktikan melalui sikap diplomatik dari negara lain yang menyatakan bahwa mereka telah sepakat dan selesai ketika negara lain melakukan pertanggungjawaban hukumnya atau negara yang menimbulkan internationally wrongful act tadi sudah mempertanggungjawabkan tindakannya seperti itu. Yang kedua adalah pecuniary reparation. Dalam artian ini adalah terkait dengan pertanggungjawab mekanisme reparasi atau pemulihan. Ini sering terjadi di dalam konteks kerugian negara di dalam hal lingkungan hidup. Nanti saya akan beri contoh beberapa kasus yang kemudian terjadi. Tadi sudah saya beri prolog kasus di kebakaran hutan di Riau, tapi ternyata tidak hanya itu, ada hal-hal lain yang kemudian dilakukan di dalam dimensi internasional yang bisa kita lihat. Tidak diatur kemudian jawab negara di bidang pidana, mengingat pertanggungjawaban pidana adalah individual criminal responsibility, termasuk ketika kita membicarakan pertanggungjawaban pidana di hadapan Mahkamah Pidana Internasional atau kita kenal International Criminal Court atau ICC.
Di ICC adalah pertanggungjawaban individu, walaupun orang-orang yang diadili tersebut adalah mereka yang memiliki garis komando seperti itu, sehingga terjadilah international crime atau kejahatan internasional yang itu diatur berdasarkan Statuta Roma 1998 seperti itu. Nah, ini salah satu kasus ya, misalkan terkait dengan Rainbow Warrior case ya, yang itu terjadi di tahun 1985 antara Prancis dan Selandia Baru, di mana pada saat itu kapal Prancis, kapal perang khususnya, itu kemudian menghancurkan terumbu karang ada di gugusan terumbu karang yang ada di Rainbow Warrior, yang itu berdekatan di salah satu pelabuhan di Selandia Baru. Sekretaris Jenderal PBB kemudian bertanya dan melakukan mediasi terhadap kasus tersebut yang mulai berjalan sejak 1986, yang pada intinya kemudian sampai 1990 Prancis sebagai negara yang dianggap merugikan karena ada kapal berbendera dalam hal ini melakukan destroy atau penghancuran terumbu karang untuk membayar ganti rugi for French payment kepada Selandia Baru, dan tidak hanya cukup ganti rugi uang, tetapi juga pertanggungjawaban dalam hal pemulihan, di mana ada beberapa ahli oceanografi yang diminta untuk bertahan Rainbow Warriors untuk melakukan pemulihan, bahkan sampai kurang lebih 3 tahun ahli oceanografi tersebut tidak pulang untuk kemudian melakukan pemulihan terhadap terumbu karang tersebut. Artinya tanggung jawab negara itu tidak hanya diukur berdasarkan pertanggungjawaban kerugian material, tetapi bagaimana juga ada pecuniary reparation yang dilakukan oleh suatu negara melalui tindakan-tindakan tertentu. Ini yang terjadi di kasus Rainbow Warriors. Sehingga kita bisa mengidentifikasi mana itu yang disebut responsibility, mana itu yang disebut liability. Kalau responsibility adalah bentuk komitmen hukum dari negara menurut hukum internasional yang timbul bukan berkaitan dengan kontrak, artinya dia adalah sikap dan tanggung jawab publik negara yang biasanya pada umumnya kemudian dilakukan melalui sikap diplomatik yang dilakukan oleh suatu negara. Itu yang disebut sebagai responsibility. Yang kedua adalah liability atau bentuk komitmen negara untuk memenuhi tanggung jawab sebagai akibat hukum dari perikatan keperdataan. Ada kasus lain misalkan Montara Case yang sangat terkenal, di mana PT TEP Australasia yang merupakan perusahaan offshore migas yang beroperasi di Laut Australia, yang sebenarnya dia adalah perusahaan berkebangsaan Filipina, itu kemudian melakukan kesalahan di dalam rangka eksplorasi migas lepas pantai yang kemudian menyebabkan limbah minyak yang itu bahkan bersifat lintas batas negara sampai ke Laut Flores, di mana banyak nelayan Indonesia khususnya yang melakukan pembudidayaan terumbu karang dan pembudidayaan rumput laut serta ikan kerapu kemudian merugi beberapa puluh, sampai dikalkulasi ada estimasi beberapa puluh miliar. Australia dalam hal ini sebagai negara yang kemudian memiliki wilayah tempat di mana eksplorasi migas itu berlangsung, kemudian dengan sikapnya melakukan pertanggungjawaban atau responsibility dengan cara secara diplomatik kemudian menyatakan mereka bersalah. Walaupun kemudian sebenarnya yang fully responsible adalah PT TEP, mengingat dia adalah perusahaan yang melakukan eksplorasi di sana, tetapi Australia sebagai suatu negara yang kemudian sebagai tempat eksplorasi migas tersebut, kemudian juga bertanggung jawab. Dan tidak hanya berhenti di situ, ada tim yang dibentuk oleh dia untuk kemudian melakukan pemulihan dampak migas. Tentu
terjadi pro dan kontra. Bagi pihak Indonesia, apa yang dilakukan oleh Australia tidak cukup, sehingga dalam perkembangan kasusnya kemudian bahkan digugat ke perdataan dalam rangka ganti rugi negara. Ini merupakan suatu hal yang jamak di dalam rangka apabila terjadi kasus-kasus serupa, karena kerugiannya kemudian menimbulkan dampak yang luar biasa bagi perekonomian warga sekitar. Maka dari itu, bentuk liability atau tanggung gugat atau memenuhi kerugian-kerugian yang bersifat keperdataan itu kemudian menjadi suatu pilihan bagi negara untuk mempertahankan hak-haknya dan melindungi kepentingan dari warga negaranya yang dirugikan akibat tindakan yang termasuk kategori internationally wrongful act tersebut. Perbedaan menurut hukum internasional dan hukum nasional mengenai tanggung jawab negara. Bagi hukum internasional, tanggung jawab negara hanya timbul karena pelanggaran hukum internasional. Sedangkan bagi negara tidak perlu kemudian pelanggaran tersebut timbul berdasarkan mekanisme internasional. Asal ada unsur asing, kemudian dia dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab negara di dalam rangka internationally wrongful act tadi. Sehingga ada perbedaan klasifikasi pelanggaran antara hukum internasional dan hukum nasional, sehingga suatu negara tidak dapat menghindari tanggung jawab internasionalnya berdalihkan kebenaran hukum nasional. Ini yang menjadi catatan penting bahwa dalih kebenaran hukum nasional atau perundang-undangan yang bersifat terbatas tersebut akan kemudian dikesampingkan ketika kita membicarakan tanggung jawab negara mengingat dia masuk kategori internationally wrongful act. Sehingga dalih kebenaran negara, eksklusivitas negara itu kemudian dapat diperdebatkan dan kemudian bagi negara yang merasa dirugikan itu dapat meminta pertanggungjawaban hukumnya. Di resolusi Majelis Umum PBB yang seperti saya sampaikan di awal tadi, di pasal 3 menyebut karakteristik dari tindakan suatu negara yang termasuk kategori internationally wrongful act is governed by international law. Dia tunduk dan diatur berdasarkan mekanisme hukum internasional, bukan melalui mekanisme perundang-undangan nasional. Sehingga ada priority scale untuk kemudian menunjukkan bahwa yang didahulukan adalah kepatuhan atau compliance terhadap mekanisme hukum internasional. Sehingga ini termasuk karakteristik yang tidak berdampak walaupun mekanisme hukum nasional kemudian memberikan suatu tindakan seperti itu, lawful by internal law. Suatu hal yang dianggap tindakan yang dibenarkan oleh hukum nasional belum tentu dia benar berdasarkan mekanisme hukum internasional. Artinya, di dalam resolusi Majelis Umum PBB ini memberikan batasan bahwa tanggung jawab negara adalah dia diatur melalui mekanisme hukum internasional. Is governed by international law. Macam-macam tanggung jawab negara, ada beberapa hal seperti yang saya sampaikan tadi, pada umumnya terkait dengan lingkungan hidup, tapi tidak hanya itu, ada banyak hal. Yang pertama mengenai eksplorasi wilayah laut dan ruang angkasa. Kalau kita membicarakan eksplorasi laut dan pencemarannya, dia diatur berdasarkan mekanisme UN Clause 82 dan perjanjian-perjanjian internasional turunannya. Lalu ruang angkasa kita kenal Air and Space Treaty, lalu jika kita juga kenal konvensi tentang penerbangan pesawat sipil, ada konvensi Chicago 44, konvensi Montreal, serta konvensi Tokyo, dan termasuk jika kita membicarakan terkait dengan ruang udara, di dalam perkembangannya ada konvensi internasional tentang lingkungan hidup, atau kita kenal sebagai konvensi Rio 1992, ada deklarasi Stockholm 72, dalam perkembangan terbaru ada Paris Agreement 2017, yang itu terkait dengan dampaknya terhadap climate change. Lalu ada eksplorasi nuklir yang itu juga menimbulkan dampak kerugian bagi suatu negara. Kita kenal di Test-Ban Treaty serta di beberapa perjanjian internasional yang lain. Dan kegiatan-kegiatan lintas batas nasional atau lintas batas negara atau transboundary yang itu diatur di dalam berbagai macam perjanjian internasional yang lain. Ini
merupakan bentuk macam-macam pertanggungjawaban negara dengan internationally wrongful act. Tanggung jawab negara atas pelanggaran perjanjian internasional karena suatu negara sudah terikat, ada consent to be bound. Sejak consent to be bound, maka suatu negara dianggap terikat terhadap suatu perjanjian internasional yang telah disepakati. Maka dari itu, kita bisa membicarakan bahwa dia termasuk kategori pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pacta Sunt Servanda. Makna Pacta Sunt Servanda artinya bahwa perjanjian internasional itu mengikat bagi para pihak seperti undang-undang. Artinya, jika suatu negara itu tidak patuh terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati, maka dia dianggap melakukan internationally wrongful act. Sehingga dampaknya adalah ada kerugian-kerugian yang timbul, serta paling ekstrim adalah dapat digugat ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, yang itu akan diatur oleh suatu negara pihak di dalam perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, di dalam dispute settlement mechanism yang ada di masing-masing perjanjian internasional, atau terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Seperti itu. Poin B, pelanggaran kontrak. Negara tidak bertanggung jawab atas segala tindakan yang ditimbulkan oleh perseorangan yang tidak bertindak atas nama negaranya. Namun pada beberapa kasus tertentu, seperti kasus Montara atau beberapa kasus yang lain, karena kontrak ini menyangkut satu, hajat hidup orang banyak, yang kedua diatur melalui mekanisme perundang-undangan nasionalnya, bahwa dia adalah kepentingan publik, misalkan dalam konteks sumber daya alam, maka kerugian-kerugian yang timbul, negara juga dianggap turut serta. Karena itu, kemudian negara wajib ada prinsip kehati-hatian di dalam rangka memberikan izin dan melakukan surveillance atau pemonitoran bagi korporasi yang sedang melakukan eksplorasi tersebut. Prinsip pembangunan berkelanjutan dan menghormati prinsip-prinsip hukum yang diatur oleh negara. Selanjutnya, tanggung jawab atas hutang negara. Starke membaginya kepada 3 teori. Yang pertama adalah teori Lord Palmerston. Negara berhak ikut campur tangan secara diplomatik dan militer terhadap negara lain yang lalai membayar hutang. Hal ini lazim di beberapa konsep hutang negara yang di dalam kesepakatan internasionalnya kemudian menyatakan seperti itu. Dan sering kita ketahui ada campur tangan diplomatik dan lain sebagainya itu di dalam konteks perjanjian-perjanjian hutang atau loan agreement yang dilakukan oleh negara, khususnya terhadap lembaga pendonor internasional. Salah satunya adalah Bank Dunia. Itu bagi Lord Palmerston, negara yang tidak bisa membayar hutang berhak ikut campur. Ada juga teori Drago yang menyatakan negara tidak berhak ikut campur secara represif terhadap negara yang lalai membayar hutang. Dan pada akhirnya mereka bertemu pada satu titik temu, yaitu teori yang paling banyak diterima, di mana ada kewajiban negara debitur sama dengan segala hal yang berkaitan dengan kewajiban negara menurut hukum perjanjian internasional pada umumnya. Sehingga apapun itu harus diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur di dalam mekanisme hukum perjanjian internasional antar negara atau antar negara dengan organisasi internasional, yaitu Konvensi Wina 1969 serta Konvensi Wina 1986. Tanggung jawab negara atas konsesi dalam klausul Calvo memperkenalkan konsep tentang exhaustion of local remedies. Sebelum diajukan ke tuntutan pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang disedia di negara harus ditempuh, atau mekanisme penyelesaian hukum secara internal itu merupakan pilihan paling utama yang dilakukan oleh negara. Prinsip-prinsip diterapkannya excess of local remedies diatur di pasal 22 dari Resolusi Majelis Umum PBB yang saya maksudkan di awal tadi. Yang pertama, sejauh klausul-klausul tersebut menghapus secara umum hak berdaulat suatu negara dan melindungi warga negara, maka klausul tersebut dapat dikecualikan atau batal. Yang kedua, tidak bisa dianggap bahwa jika negara meminta ganti rugi sebagai negara yang berkedudukan rendah dan tidak dapat dipercaya dan meminta campur tangan pemerintahnya untuk ajukan klaim di pengadilan lokal. Ini yang terkait dengan kompetensi suatu negara di dalam
kesiapannya atau kecakapannya di dalam menyelesaikan persoalan di dalam negerinya. Ini juga harus menjadi satu catatan yang penting bagi suatu negara tersebut. Tanggung jawab negara atas ekspropriasi artinya pencabutan hak milik perseorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi. Ini sering terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Jika kemudian itu menimbulkan kerugian, maka pertanggungjawaban sudah di take over, sudah diambil alih, tidak lagi pada person yang memiliki aset tersebut, tetapi kepada negara, mengingat dia sudah diambil untuk kepentingan publik. Syarat-syarat dan ketentuan ekspropriasi tidak dilaksanakan hak-hak kepemilikan perusahaan oleh negara yang bersangkutan. Yang kedua, betul-betul untuk kepentingan umum, public purposes. Yang ketiga, ada ganti rugi yang pantas, appropriate compensation, yang prompt, adequate, and effective, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang selanjutnya ada fair compensation. Salah satunya kita ketahui di dalam kasus tembakau Brimo ada di pengadilan WTO yang itu terkait dengan retaliasi. Maka kasus tembakau Bremen ini harus di dalam putusannya diberikan kompensasi yang adil seperti itu dan juga bersifat non diskriminasi. Tanggung jawab negara terhadap kejahatan internasional artinya ada pelanggaran kewajiban internasional bagi suatu negara. Maka dari itu termasuk ada kaitannya dengan doktrin imputability. Artinya kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara untuk dan atas nama negara itu tidak dapat dituntut. Ini pengecualian apabila perbuatan yang dilakukan merupakan pelanggaran kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional. Yang kedua, hukum internasional membebankan kejahatan itu kepada negaranya. Itu adalah imputability. Tetapi jika suatu negara dianggap unable dan unwilling di dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi baik di negara tersebut atau internasional atau berdampak terhadap pelanggaran-pelanggaran internasional, maka sesuai dengan Statuta Roma 1998 atau perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang bersifat ad hoc, maka tanggung jawab tersebut dibebankan kepada individu di hadapan hukum internasional. Artinya ada individual criminal responsibility over international law, seperti itu. Tanggung jawab negara atas lingkungan, negara bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara lain. Apalagi kemudian kerugiannya baik material maupun imaterial bersifat lintas batas negara. Tidak hanya tanggung jawab atau responsibility di dalam aspek publik, tapi juga liability, ganti rugi. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan pemulihan. Atau di dalam konteks hukum lingkungan internasional sering disebut sebagai strict liability, tanggung jawab mutlak dari suatu negara. Teori Fault ada teori objektif atau teori risiko, yaitu bersifat mutlak, ya, strict liability seperti yang saya sampaikan tadi. Teori kesalahan atau fault ditentukan adanya unsur kesalahan atau kelalaian, yaitu liability based on fault. Artinya mekanisme pertanggungjawabannya berdasarkan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan. Terakhir adalah pengecualian tanggung jawab negara. Artinya ada beberapa hal yang dikecualikan terkait dengan pertanggungjawaban negara terkait dengan kesalahan yang dilakukan. Yang pertama adalah ada persetujuan negara yang dirugikan. Itu di pasal 20. Yang kedua adalah self-defense, atau di dalam rangka membela diri, maka suatu negara yang dirugikan dari tindakan yang dilakukan oleh negara lain dapat meminta pertanggungjawaban hukumnya. Atau tindakan balasan, countermeasures, itu juga diatur di pasal 22 dari resolusi Majelis yang saya maksud tadi. Force majeure, keadaan-keadaan alam yang kemudian tidak menyebabkan suatu negara tersebut tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya di hadapan hukum internasional. Itu juga dikecualikan. Distress atau negara di dalam kondisi yang chaos, yang kemudian tidak normal, misalkan terjadi di dalam situasi COVID semacam ini, maka proses pertanggungjawaban negara ini juga dapat dikecualikan. Termasuk state of necessity, yang itu berkaitan dengan pengecualian tanggung jawab negara yang memang sudah diatur berdasarkan mekanisme perjanjian internasional yang telah disepakati antar negara tersebut.
Saya rasa itu menjadi satu catatan penting bagi kita semua sebagai pembelajar hukum internasional untuk mengetahui bagaimana proses pertanggungjawaban negara dan apa implikasinya bagi suatu negara apabila tidak mematuhinya di dalam mekanisme internasional. Sehingga prinsip-prinsip hukum internasional dan tujuan besar dari diselenggarakannya hukum internasional tersebut betul-betul terwujud dan di dalam konteks kehidupan internasional dapat berjalan dengan damai. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.